Perkenalkan, nama saya Tirsa Rante. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Apakah Praktik Keberlanjutan Berkontribusi Terhadap Kinerja Perusahaan di Sektor Telekomunikasi dan Teknologi di Indonesia, dengan dosen pembimbing Profesor Didi Asyari. Yang melatar belakangi penelitian saya adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus mengalami peningkatan. Yang kedua, penggunaan internet dan kepemilikan telepon seluler dan komputer yang terus meningkat di Indonesia. Selain itu, perkembangan industri telekomunikasi dan teknologi di Indonesia ini memunculkan kekhawatiran terkait limbah elektronik. Sampah elektronik di Indonesia ini mengalami peningkatan dan Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki limbah elektronik tertinggi di Asia Tenggara. Penelitian Danis et al. Pada tahun 2019 menemukan bahwa ICT ini mengurangi tingkat emisi CO2 di negara berpendapatan tinggi dan menengah, sedangkan negara-negara berpendapatan rendah ini ICT meningkatkan emisi CO2. Negara-negara yang memiliki pendapatan tinggi telah mencapai kelestarian lingkungan, akan tetapi hal sebaliknya terjadi di negara yang berpendapatan rendah. Selain itu, penelitian kan pada tahun 2020 menemukan bahwa ICT dapat mengurangi emisi CO2. Akan tetapi, jika dibandingkan antara negara maju dan negara berkembang, ICT ini mendorong kelestarian lingkungan di negara maju, sedangkan di negara berkembang ini, ICT ini menyebabkan peningkatan CO2. Penelitian Salobre et al. Pada tahun 2023 ini juga menemukan bahwa industri yang berkaitan dengan ICT ini tidak ramah lingkungan karena penggunaan produk ICT ini menyebabkan emisi CO2, sehingga industri ini harus mempromosikan produk-produk ICT yang ramah lingkungan khususnya di Asia. Nah, menurut penelitian Farida et al. Pada tahun 2023 menemukan bahwa di Indonesia, dimensi sosial ini memiliki pencapaian yang lebih rendah. Pemanfaatan telepon seluler dan internet ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi hijau. Akan tetapi, kepemilikan komputer dan telepon seluler ini berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi hijau. Artinya, kepemilikan barang elektronik ini menyebabkan limbah elektronik. Selain itu, pengelolaan limbah elektronik di Indonesia ini berada pada tahap awal pengembangan. Indonesia ini tidak memiliki fasilitas dan teknologi yang mumpuni untuk pembuangan limbah elektronik yang aman dan bertanggung jawab, sehingga sebagian besar limbah elektronik ini berakhir di tempat pembuangan sampah yang dapat menimbulkan risiko buruk terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Nah, pelaporan keberlanjutan ini menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, sehingga dapat membangun kepercayaan dan menumbuhkan sentimen positif dan meningkatkan reputasi perusahaan di kalangan investor. Nah, penelitian sebelumnya ini juga meneliti bahwa perusahaan di sektor telekomunikasi dan teknologi ini menghadapi berbagai permasalahan keberlanjutan yang bersifat lingkungan, sosial, dan tata kelola. Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Wolay et al. Pada tahun 2022. Penelitian sebelumnya ini tidak memisahkan antara negara-negara yang sudah memiliki peraturan atau kebijakan nasional terkait masalah lingkungan dengan negara yang belum memiliki aturan khusus terkait permasalahan lingkungan. Penelitian ini menambahkan variabel mediasi, yaitu reputasi perusahaan untuk menentukan dampak hubungan antara pengungkapan keberlanjutan dan kinerja perusahaan. Untuk rumusan masalahnya ini, dikatakan bahwa limbah elektronik ini merupakan salah satu limbah yang memiliki perkembangan paling cepat dan paling kompleks di dunia, yang mempengaruhi kesehatan manusia dan lingkungan serta dapat menyebabkan hilangnya bahan baku. Nah, salah satu penyumbang limbah elektronik ini adalah perusahaan telekomunikasi dan teknologi. Nah, penelitian Bualay et al. Ini meneliti hubungan antara
dampak pengungkapan keberlanjutan dan kinerja perusahaan di sektor telekomunikasi dan teknologi informasi dengan menggunakan sampel 41 negara berbeda pada tahun 2008 sampai 2017. Nah, eh, pengamatan yang dilakukan oleh Boale ini menggabungkan semua perusahaan dari negara maju dan negara berkembang. Penelitian Boale ini menemukan hasil yang negatif, akan tetapi eh, temuan Boale ini bertentangan dengan beberapa penelitian seperti penelitian Yu et al. Dan penelitian Aidokmus pada tahun 2022 yang menemukan bahwa ISG ini memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan profitabilitas. Nah, untuk tujuan penelitian dalam penelitian ini ada tujuan penelitian. Yang pertama, menyelidiki apakah pengungkapan berkelanjutan ini berhubungan dengan kinerja keuangan, kinerja operasional, kinerja pasar, dan menyelidiki apakah pengungkapan keberlanjutan ini berhubungan dengan reputasi perusahaan, serta menyelidiki hubungan mediasi, yaitu reputasi perusahaan dengan pengungkapan keberlanjutan terhadap kinerja perusahaan. Nah, untuk pertanyaan penelitiannya ini ada 7. Yang pertama, apakah pengungkapan keberlanjutan ini berhubungan dengan kinerja operasional, kinerja keuangan, kinerja pasar, dan apakah pengungkapan keberlanjutan ini berhubungan positif dengan reputasi perusahaan? Selain itu, pertanyaan penelitian berikutnya yaitu apakah reputasi perusahaan ini memediasi hubungan antara pengungkapan keberlanjutan dengan kinerja operasional, kinerja keuangan, dan kinerja pasar. Nah, untuk motivasi penelitiannya itu, yang pertama ini, industri telekomunikasi dan teknologi di Indonesia ini memunculkan kekhawatiran terkait limbah elektronik maupun permasalahan seperti polusi dan penggunaan sumber daya alam yang dapat merusak lingkungan. Nah, fasilitas pengelolaan limbah elektronik ini yang belum memadai ini dapat beresiko buruk terhadap lingkungan dalam jangka panjang. Perusahaan teknologi ini mengkonsumsi energi dalam jumlah yang besar, dapat menyebabkan masalah di kemudian hari. Penelitian ini meneliti apakah perusahaan yang bergerak di industri telekomunikasi dan teknologi di Indonesia ini bertanggung jawab secara sosial dan bertanggung jawab terhadap lingkungan yang tercermin dari laporan keberlanjutan. Nah, beberapa temuan penelitian sebelumnya ini menemukan temuan yang beragam. Untuk itu, eh, penelitian ini menyelidiki dalam konteks khususnya di Indonesia. Nah, kontribusi penelitian itu ada 2. Yang pertama, kontribusi akademis. Penelitian ini berkontribusi pada bidang penelitian kinerja dan pengungkapan sosial, lingkungan, dan tata kelola. Pengungkapan keberlanjutan ini memiliki peran penting karena pengungkapan keberlanjutan sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap isu-isu lingkungan. Nah, untuk kontribusi praktisnya, pelaporan keberlanjutan ini memberikan gambaran bahwa perusahaan ini bertanggung jawab secara sosial dan tata kelola, dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi. Nah, untuk landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini ada 2. Yang pertama, teori pemangku kepentingan dan teori agensi. Nah, untuk teori pemangku kepentingan ini, eh, menurut Freeman tahun 1984 ini, stakeholder ini adalah setiap entitas, baik individu maupun kelompok, yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh organisasi yang digerakkan oleh misi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan. Nah, menurut Artiach et al. Pada tahun 2010 ini menemukan bahwa kinerja keberlanjutan perusahaan ini dengan menggunakan teori pemangku kepentingan ini memberikan temuan bahwa pemangku kepentingan ini memainkan peran penting dalam adopsi dan implementasi praktik keberlanjutan dalam organisasi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori agensi. Nah, teori agensi ini berkaitan dengan masalah keagenan. Teori keagenan ini berfokus untuk mengidentifikasi keadaan di mana prinsipal dan agen ini
cenderung memiliki tujuan yang saling bertentangan, sehingga mekanisme tata kelola ini membatasi perilaku mementingkan diri sendiri dari agen. Nah, untuk tinjauan literaturnya ini, yang pertama itu pengungkapan keberlanjutan. Menurut Devilers et al. Pada tahun 2017 ini, laporan keuangan murni ini dianggap bias dan tidak cukup untuk menggambarkan informasi utama dari kinerja bisnis. Laporan keberlanjutan ini diyakini memberikan refleksi yang lebih lengkap dan menyeluruh tentang kinerja perusahaan karena mencerminkan penciptaan nilai dan kontribusi perusahaan terhadap lingkungan masyarakat dan pasar modal. Nah, untuk kinerja keuangannya ini, eh, dalam penelitian ini menggunakan return on equity, sedangkan untuk kinerja operasional ini menggunakan ROA. Nah, untuk kinerja pasarnya ini menggunakan Tobin Q. Nah, pada penelitian ini, eh, saya menambahkan variabel reputasi perusahaan. Nah, reputasi perusahaan ini dapat dilihat sebagai sumber daya yang menghasilkan keunggulan kompetitif. Reputasi perusahaan ini bagi akuntan merupakan aset tidak berwujud yang nilainya berfluktuasi di pasar. Menurut Dawid et al., pada tahun 2020, corporate reputation ini berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan keunggulan kompetitif suatu perusahaan yang membedakan produk atau layanan mereka dengan perusahaan lainnya. Nah, untuk hipotesis dalam penelitian ini ada 7. Yang pertama itu pengungkapan keberlanjutan. Ini berhubungan dengan kinerja operasional. Untuk hipotesis keduanya itu pengungkapan keberlanjutan ini berhubungan dengan kinerja keuangan. Sedangkan untuk hipotesis ketiga itu pengungkapan keberlanjutan berhubungan dengan kinerja pasar. Nah, untuk hipotesis keempatnya ini pengungkapan keberlanjutan berhubungan positif dengan reputasi perusahaan. Nah, untuk hal limanya ini, reputasi perusahaan ini memediasi hubungan antara pengungkapan keberlanjutan dan kinerja operasional. Untuk hipotesis keenamnya ini, reputasi perusahaan memediasi hubungan antara pengungkapan keberlanjutan dan kinerja keuangan. Dan untuk hipotesis ketujuhnya ini, reputasi perusahaan ini memediasi hubungan antara pengungkapan keberlanjutan dan kinerja pasar. Nah, untuk model penelitian yang dikembangkan dalam penelitian ini, untuk hipotesisnya ada 7. Untuk hipotesis pertama itu menguji hubungan antara ISG disclosure terhadap kinerja operasional. Untuk hipotesis keduanya ini menguji ISG disclosure terhadap kinerja keuangan, dan untuk hipotesis ketiganya ini menguji ISG disclosure terhadap kinerja pasar. Untuk hipotesis keempatnya ini yaitu ISG disclosure terhadap corporate reputation, dan untuk hipotesis kelimanya ini ISG disclosure terhadap return on equity melalui reputasi perusahaan, dan untuk hipotesis keenamnya ini ISG disclosure terhadap return on asset melalui corporate reputation, dan hipotesis ketujuhnya itu yaitu ISG disclosure terhadap pemiliki melalui hubungan corporate reputation. Untuk metode penelitian, dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 57 perusahaan telekomunikasi dan teknologi di Bursa Efek Indonesia. Untuk periode penelitiannya ini menggunakan periode dari tahun 2001, 2021 sampai 2023. Nah, untuk sumber datanya ini diperoleh dari Osiris, database Osiris, dan laporan tahunan perusahaan. Nah, untuk teknik analisis datanya ini menggunakan analisis persamaan struktural berbasis varians atau SMPLS menggunakan Smart Partial Least Square atau Smart PLS. Nah, untuk pengukuran masing-masing variabel, untuk kinerja operasional ini menggunakan ROA, untuk kinerja keuangan ini menggunakan ROE, kinerja pasar ini menggunakan Tobin Q, dan untuk variabel independennya yaitu pengungkapan ISG ini menggunakan indeks ISG yang
gabungkan antara pengungkapan lingkungan, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, dan pengungkapan tata kelola perusahaan. Nah, untuk variabel mediasinya ini, yaitu reputasi perusahaan ini, menggunakan peringkat perusahaan yang diterbitkan oleh majalah Fortune. Nah, untuk variabel kontrolnya ini ada beberapa, yaitu financial leverage, total asset, dan gross domestic product, serta governance. Sekian presentasi proposal penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.